Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi part pertama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak hebat. Kembali lagi di pembelajaran geografi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian masih bisa mengikuti pembelajaran ya melalui video pembelajaran geografi, di mana kalian nantinya akan menyaksikan dan juga mendengarkan penjelasan terkait dengan materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran pada hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang peta dan pemetaan, Indraja atau penginderaan jauh, dan juga SIG, Sistem Informasi Geografi bagian ke-1. Materi ini dikhususkan untuk kelas 10 semester ganjil oleh saya sendiri, Mr. Rian Priyanda, yang akan menjelaskan untuk kalian semua. Nah, ini adalah peta dan pemetaan. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu peta, gambaran peta dunia ya. Indonesia ada di sebelah mana? Ada yang bisa menunjuknya? Indonesia ada di sebelah mana? Di sebelah sini kah? Salah. Di sebelah sini kah? Salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Dan yang tepat adalah di sini ya. Indonesia berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, diapit oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Oke, yuk kita lihat penjelasannya lebih detail lagi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran secara detail, kalian harus tahu terlebih dahulu nih, ya, apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator kompetensi yang akan kalian lakukan atau harus kalian ikuti. Secara kompetensi dasar, kalian diminta untuk memahami dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi. Secara IPK-nya, kalian mampu menjelaskan, memahami, identifikasi dan menganalisis masalah pemetaan, geografi, jenis peta penggunaan, serta jenis citra penginderaan jauh, dan juga bagaimana menginterpretasi citra itu sendiri. Ya, itu secara kompetensi dasar, indeks pencapaian kompetensi dasar, dan juga apa yang harus kalian lakukan. Nah, berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan juga SIG atau sistem informasi geografi. Nah, kita lanjut ke pengertian peta. Ada yang tahu pengertian peta? Peta adalah apa? Gambar bumi, gambar alam, globe. Oke, kita lihat ya definisi peta yang benar gimana. Peta adalah gambaran atau representatif unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Ini pengertian peta menurut ICA ya, atau International Cartographic Association. Ya, jadi ini adalah pengertian secara internasional apa itu peta. Gambaran representasi unsur kenampakan abstrak di permukaan bumi yang telah dipilih ya, baik ataupun benda angkasa, digambarkan pada bidang suatu datar lalu diperkecil atau diskalakan ya. Nah, ilmu yang mempelajari peta itu sendiri disebut dengan kartografi ya, seperti itu. Sampai di sini jelas ya untuk pengertian peta. Next, kita lihat fungsi peta. Kalian tahu nggak fungsi peta itu apa? Selain menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi, peta bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sangat bisa. Sangat banyak sekali fungsi dan juga manfaat dari peta itu sendiri. Memperlihatkan ukuran luas dan jarak di bumi. Ya, seperti itu. Seperti lihat di gambar ini, kalian bisa mengetahui, oh, rumah saya itu dekat dengan apa, gedung apa, di jalan mana. Ya, 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo dari rumah saya, kita bisa menemukan apa? Ya, posisi, lokasi. Dan kita juga bisa melihat secara ukuran luas. Ya. Lalu menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan data potensi daerah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ruang, membantu suatu pekerjaan tentunya, serta membantu dalam pembuatan desain, membantu analisis data spasial. Itu beberapa fungsi peta. Masih banyak lagi fungsi peta lainnya, terutama peta di era digital. Oke, kita lihat macam-macam peta.
Macam-macam peta berdasarkan jenisnya. Ada yang disebut dengan peta foto, ya ini peta foto, ya peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto. Lalu kemudian ada peta garis, peta yang menyajikan detail alam buatan manusia dalam bentuk garis, titik, dan luasan. Ini kalian lihat ada garis-garis. Ini bukan oret-oretan ya, nak ya, tapi ini sebenarnya adalah garis kontur, ya seperti itu. Di mana dia setiap garis kontur itu akan saling terhubung dengan garis kontur lain yang menandakan dia pada ketinggian yang sama. Ya, seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah peta foto, yang sebelah kanan adalah peta garis. Oke, next, macam-macam berdasarkan skalanya. Ya, kalau kita lihat di sini, peta itu harus ada skala. Ya, peta itu ada skalanya. Apakah dia skala numerik, skala batang, ya. Kemudian berdasarkan skala, peta itu ada peta kadaster, di mana skalanya itu adalah 1 sampai dengan 100, sampai dengan 1 berbanding 5.000. Untuk peta skala besar, 1 berbanding 5.000, sampai dengan 1 berbanding 250.000. Untuk peta skala sedang, itu 1 berbanding 250.000, sampai dengan 1 berbanding 500.000. Untuk peta skala kecil, 1 berbanding 500.000, sampai dengan 1 berbanding 1 juta. Untuk peta geografi sendiri, 1 berbanding 1 berbanding maaf, 1 berbanding 1 juta. Nah, untuk perhitungan skala peta sudah hafal semua ya, sudah tahu semua ini dari SD, terus kemudian SMP juga mungkin sudah diingatkan oleh guru kalian pada saat di SMP. Cara menghitung skala adalah jarak di skala, yaitu jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. S dibagi JB SJB, ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berdasarkan cara pembuatannya. Peta itu ada peta kognitif atau peta mental. Ya, yang dikenal juga dengan tanpa pengukuran hasil berupa denah kartogram. Jadi pernah kalian melihat denah yang dibuat di undangan, ya, di undangan pernikahan, undang-undangan lain, yang dia tidak terlalu detail, biasanya dia hanya berupa denah kartogramnya tanpa pengukuran, ya seperti itu. Kemudian ada peta teristris, peta yang dibuat berdasarkan garis hasil pengukuran. Dia turun ke lapangan melakukan proses perhitungan, ya seperti itu. Terus kemudian ada peta foto, peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara gabungan dari foto-foto. Itu cara pembuatannya. Next, kita berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya, ada yang disebut dengan peta umum atau peta besar, menggambarkan segala sesuatu yang bersifat umum pada suatu daerah, yaitu topografi, corografi, geografi. Nah, terus kemudian ada peta khusus atau yang dikenal juga dengan peta tematik. Nah, peta tematik ini berbeda dengan peta umum karena peta tematik sesuai dengan tema. Artinya menggambarkan kenampakan tertentu saja. Tema apa yang diangkat? Contohnya, di permukaan bumi dia membahas terkait dengan peta kepadatan penduduk, peta pariwisata, atau peta geologi, ya, peta pertambangan dan peta-peta lainnya. Ya, kalau dia sudah menyebutkan tema tertentu, maka dia termasuk ada peta khusus. Tapi kalau peta topografi, carografi, dan peta geografi itu sifatnya adalah peta umum. Oke, berikutnya peta khusus. Yang dimaksud dengan peta khusus itu juga disebut dengan peta statistik ya, karena membuat data kualitatif dan kuantitatif yang sifatnya khusus pada tema tertentu. Teknik penggambaran pada peta khusus dibedakan berdasarkan datanya, bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif. Ya, di sini salah satunya adalah peta untuk wilayah mana nih? Jawa Barat kah? Ya, seperti itu. Next. Nah, ada yang namanya secara kualitatif. Apa yang dimaksud dengan secara kualitatif? Kalau kita lihat, ya, ada kromatik. Penyebaran data digambarkan pada penggunaan warna yang jelas. Ya, ada sinematik. Ya, penyebaran data ditunjukkan dengan gambar-gambar kecil sesuai dengan bentuk asli, warna sesuai dengan gambar dibuat seragam besarnya. Indeks letter figures, penggambaran data dengan gambar kecil yang tidak sama dengan aslinya, baik huruf maupun gambar dibuka dengan seragam besarnya. Ini kalau kita lihat, ya, dia menggunakan gambar warna, ya, kromatik, menjelaskan tentang lereng landai, bukit, lereng curam, lembah, dan seperti itu. Jadi semakin warnanya ini, warna putih itu adalah wilayah perbukitannya, merah itu adalah lereng curam, orange itu lereng landai, hijau itu adalah wilayah lembah. Terus kemudian ada secara kuantitatif. Nah, kalau secara kuantitatif menunjukkan adanya kepadatan data yang disebarkan. Penggambaran data ada beberapa cara. Ada yang secara isoklet, ya, garis pada peta yang menghubungkan peta-peta yang sama. Ya. Terus kemudian coropet, yaitu berupa warna yang bertingkat berupa kerapatan garis. Ini kalau kita lihat, ya, garis-garis yang ini sebenarnya dia saling terhubung. Jadi dia hubungannya ke sini, terus akan kembali ke atas. Seperti itu. Artinya menunjukkan wilayah ketinggian yang sama, ya seperti itu. Dan warna di luar dengan warna di dalam itu akan berubah warna
Kenapa? Karena dia bisa menentukan mana yang lebih tinggi, daerah mana yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu peta kontur. Nah, kita bisa menghitungnya dengan rumus kontur interval sama dengan 1/2000 dikali dengan penyebut skala. Maka dikatakan dengan secara kuantitatif. Ya. Terus kita menggunakan dot, titik. Nah, persyaratan peta. Jadi ada syarat loh pembuatan peta ataupun peta itu dikatakan peta yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama adalah conform. Persyaratan peta itu harus conform. Bentuk dan arah harus sesuai dengan aslinya. Jangan sampai kemudian misalnya Amerika Selatan atau Amerika Selatan ini dibalik diputar. Yang lainnya sama posisinya, bentuknya. Nah, itu salah. Tidak conform. Bentuk dan arahnya harus sesuai dengan aslinya. Lalu kemudian ekuivalen, luasnya harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Ya. Beberapa skala kadang menggambar Greenland sangat besar, padahal Greenland itu kecil. Ya, Greenland. Seperti itu. Tapi di beberapa peta itu terjadi sering kesalahan, terjadi distorsi. Bahkan luasnya bisa melebihi wilayah Amerika itu sendiri. Itu salah. Maka syarat peta ya itu dinyatakan peta tersebut layak untuk menjadi sebagai acuan sumber data atau informasi jika dia confirm, ekuivalen, dan yang ketiga adalah equidistant. Jaraknya harus sesuai dengan dengan aslinya setelah diskalakan. Ya. Luas, jarak itu harus sama dengan aslinya setelah diskalakan. Pun halnya bentuk dan arah harus sesuai dengan aslinya. Maka conform secara bentuk, equivalent secara luas, equidistant secara jarak. Ya, seperti itu. Itu syarat peta. Next, kita lihat unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta itu terdiri dari apa saja? Nah, mungkin kalian sudah pernah ya belajar waktu di SMP, ada banyak sekali unsur-unsur peta, ada judul peta, skala, orientasi, garis astronomis, ada simbol, ada warna, ada lettering, ya, ada legenda, terus kemudian ada inset, ada garis tepi, ya, terus kemudian ada sumber peta, ada pembuat peta, sampai dengan juga tahun pembuatan peta. Itu harus ada. Kenapa? Karena menginformasikan peta tersebut masih valid atau enggak, masih relevan atau enggak, masih bisa digunakan atau tidak. Ya, dan informasinya harus jelas. Ketika dia memberikan warna, ketika dia memberikan skala, legenda, lettering, maka orang akan semakin mudah membaca data yang ada di peta. Nah, macam-macam skala peta. Skala angka, numerical scale, ya, contohnya adalah 1/100.000. Itu adalah skala angka. Ya, jadi kalau kalian di peta melihat ada 1/100.000, itu adalah skala. Dan dia menggunakan skala angka. Ya, jenis skala angka. Terus kemudian ada yang skala grafis atau graphic scale, itu adalah seperti ini, 0, 1, 2, 3 km. Ya, seperti itu. Berarti 1 cm, 2, dan lain-lain. Terus kemudian ada skala kalimat atau verbal scale, contohnya adalah 1 inch to 2 miles. 1 inch to 2 miles. Nah, terus kemudian bagaimana menentukan skala? Membandingkan dengan peta lain yang sudah berskala pastinya. Ya, terus kemudian membandingkan jarak di peta dengan jarak di lapangan, itu adalah menggunakan perhitungan tadi, kuantitatif. Ya, menghitung 2 buah garis lintang, di mana kalian bisa menghitungnya adalah 1 derajat, nah itu sama dengan 69 mil, atau dalam kilometernya adalah 111 kilometer. Jadi kalau misalnya kalian wilayah X ke Y rentangnya misalnya adalah 2 derajat, ya 2 derajat, maka itu sudah jelas 222 km. 1 derajat 111 km. Ya, itu adalah menentukan skala. Terus kemudian menghitung bentuk yang umum yang ukurannya. Nah, di peta itu ada banyak sekali simbol dan kalian harus tahu apa itu simbol-simbol yang ada di peta. Secara simbol titik atau dot contohnya adalah titik hitam kota, kotak hitam ibu kota, ya, segitiga hitam gunung, plus hitam itu adalah rumah sakit. Karena juga ada yang menggunakan warnanya merah, ya, seperti itu. Terus kemudian simbol garis atau line, contohnya untuk jalan, ya, garis ini, turun ke bawah, terus kemudian sungai, garis, ya, seperti itu. Terus ada simbol wilayah luas area, contohnya adalah pulau, danau, rawa, dia bisa digambarkan dengan arsip tertentu dengan warna tertentu. Nah, penggunaan warna. Ini kalau kita lihat salah satu peta yang ada di Kabupaten Banyumas, ya, berdasarkan ketinggian wilayah. Ketika menggunakan warna itu nggak boleh sembarangan warna. Ada ketentuannya. Hijau tua itu ketinggian sampai dengan 25 meter untuk Kabupaten Banyumas ini. Ini ya.
dengan 25 meter. Hijau muda 25 sampai dengan 100. Nah, ini 100 meter. Lalu kemudian kuning itu 100 sampai dengan 500 meter. Nah, ketinggiannya dari permukaan air laut ya pastinya. Terus kemudian apa nih, warna coklat 500 sampai dengan 1000 meter. Nah, seperti itu. Lalu kemudian warna merah di atas 1000 meter. Nah, ini adalah penggunaan warna. Jadi peta itu harus menggunakan warna agar mengetahui daerah ketinggiannya. Oh, wilayah Banyumas itu ternyata wilayah utara atau wilayah selatannya yang daerah tinggi. Oh, wilayah utaranya yang tinggi. Sedangkan wilayah selatannya banyaknya adalah wilayah dataran rendah. Nah, ini yang disebut dengan objek hipsografik ya, penampakan relief di mana hijau adalah dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat dan merah itu adalah wilayah pegunungan ya, dan juga wilayah yang tinggi. Ya. Objek hidrografi penampakan air biru dengan variasinya ini, kalau kalian lihat ada garis-garis biru, ini adalah sungai, ya, penampakan sungai biasanya. Kemudian objek bintang budaya, man-made feature ya, ada merah, hitam ya, ini maksudnya adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah satu dan wilayah lain, menghubungkan dengan garis-garis merah. Nah, terus kemudian kita juga harus memperhatikan yang namanya penggunaan lettering. Kenapa harus memperhatikan? Agar peta tersebut nampak terlihatnya enak. Ketika dia terlihatnya bagus, orang juga membacanya dengan jelas, maka kemudian kita tahu ini petanya peta apa. Ya, maka kita harus memperhatikan ada yang dia objek hipsografi dengan huruf tegak. Ada juga dengan objek hidrografi dengan huruf miring. Seperti itu. Nggak apa-apa, dia boleh menggunakan tegak ataupun kemudian miring selama dia jelas. Ya, tiap huruf, tiap kata jelas dibacanya. Kemudian macam-macam inset. Nah, ya, dari komponen-komponen peta tadi ada warna, terus kemudian ada lettering dan lainnya. Kemudian ada inset. Apa itu inset? Ya, inset itu bukan acara televisi ya, tapi inset di sini adalah penunjuk lokasi, di mana dia menjelaskan tentang letak daerah yang belum dikenali. Biasanya inset ini adalah sifat ada yang dia penunjuk lokasi, tadi ada juga sifatnya penjelas, memperbesar daerah yang dianggap penting. Nah, ada juga inset menyambung daerah yang terpotong dalam peta utama. Jadi inset itu sebenarnya menggambarkan terkait dengan wilayah yang lebih luas dari peta yang utama yang sedang dijelaskan. Misalnya ini. Ini adalah yang dibahas adalah wilayah Papua. Papuanya adalah Papua bagian barat. Nah, insetnya adalah Papua secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Artinya Pulau Papua itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan inset. Next, proyeksi peta. Ada yang tahu proyeksi peta? Apa itu proyeksi peta? Ada yang tahu? Proyeksi peta. Proyeksi peta secara definisi adalah cara pemindahan sistem paralel dan meridian permukaan yang lengkung pada globe ke bidang data. Itu dimaksud peta. Nah, macam-macam bidang proyeksi yang ada di peta. Ada yang disebut dengan proyeksi zenital atau azimutal. Bidang proyeksinya berupa bidang datar sesuai untuk daerah kutub. Terus kemudian ada proyeksi silinder. Bidang proyeksinya berupa tabung paling bagus untuk wilayah ekuator. Ekuator itu adalah wilayah 0 derajat atau wilayah khatulistiwa. Indonesia itu paling tepat menggunakan proyeksi bidang silinder. Lalu kemudian ada proyeksi kerucut atau konikal. Bidang proyeksi berupa kerucut sesuai dengan daerah untuk daerah lintang sedang. Ini kalau kita lihat azimutal normalnya dalam wilayah kutub. Ya, kita lihat yang normalnya dulu. Azimutal normal itu dalam wilayah kutub. Kerucut atau konikal itu dia akan memotong garis untuk wilayah iklim sedang atau lintang sedang. Nah, lalu kemudian untuk silinder itu dia paling tepat untuk memetakan wilayah ekuator atau khatulistiwa, salah satunya dari Indonesia. Nah, ya itu. Lanjut, ya, macam-macam proyeksi masih berdasarkan letak bidang proyeksinya. Kalau kita lihat di sini ada azimutal normal, transversal, miring, kerucut normal, transversal, miring, silinder normal, transversal, dan miring. Ya. Tapi yang paling harus kalian ingat adalah yang normalnya dulu. Ya. Proyeksi normal, transversal, oblique. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Tadi ya, sifat asli yang dipertahankan dalam peta
Tadi syarat peta dinyatakan dia layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi jika dia mematuhi beberapa hal persyaratan. Ya, sifat asli yang dipertahankannya apa? Apakah ekuidistannya, jaraknya, terus kemudian apakah dia konformalnya atau bentuk dan arahnya, ya, atau kemudian ekuivalen yang mempertahankan luasnya. Nah, contoh ini, proyeksi ekuidistan itu dipertahankan jaraknya, contoh ada contoh dari proyeksi ekuidistan itu sendiri. Untuk konformal, mempertahankan bentuk dan arah, biasanya menggunakan proyeksi Mercator. Untuk proyeksi ekuivalen yang mempertahankan unsur luas, biasanya menggunakan sinusodial dan juga homolografis. Nah, ini contoh proyeksi. Jadi, ketika dia menggunakan proyeksi kerucut, ya, maka dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ketika kemudian globe itu dia menggunakan silinder, ya, dibuka begitu saja, dia akan seperti ini. Ketika dia menggunakan silinder, dia akan seperti ini. Itu yang dimaksud dengan proyeksi peta. Bagaimana membuat satu peta, ya, dengan menggunakan tadi teknik kerucut, silinder, atau azimut. Nah, ini proyeksinya. Ini proyeksi peta menjadi bidang proyeksi dan posisi sumber sinar. Nah, berdasarkan sumber sinar, proyeksi ada gromonik, ya, sumber sinar berasal dari pusat globe. Kemudian proyeksi stereografik, sumber sinar di kutub. Lalu kemudian ada ortomorfik, ya, pusat sinar tak terhadap, ya, dia biasanya kan kalau dalam proses pembuatan peta dengan menggunakan proyeksi tadi kan kita akan menggunakan cahaya, ya, dengan cahaya, dan tadi penjelasannya. Cara membuat peta teristri: siapkan alat, kertas kerja, alat tulis, meteran, kompas, menentukan titik awal, ukur azimut, arah dari jarak ke titik selanjutnya. Terus dilakukan hingga kembali ke titik awal. Penuangan data ke dalam kertas skala, editing, dan penyempurnaan. Ini kalau misalnya kalian mau menggunakan praktik, ya, pembuatan peta secara teristris, turun ke lapangan langsung. Teknik memperbesar dan memperkecil peta itu ada beberapa cara. Ada yang square method, atau dam, ada fotografis, fotokopi. Fotokopi bisa loh memperbesar peta, tapi kalian harus memperhatikan terkait dengan skalanya. Terus kemudian kamera lucida dan juga ada pantograf, ya, yang biasa digunakan para fotografer, ya, dia menggunakan pantograf dalam pembuatan peta, ya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang dibaca dalam peta itu apa sih? Kenampakan pokok, alam, sosial, ekonomi, gunung, kota, jalan, hasil bumi itu harus jelas. Kemudian jaraknya, jarak lurus dengan skala, jarak lengkung, ya, terus kemudian dapat juga diketahui dalam derajat, menit, dan detik, ya, seperti itu. Ketika 1 derajat tadi sudah kita ingat, 1 derajat sama dengan 111 km. Ya, ketika kita mengukur satu wilayah, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, maka kita tahu berapa jaraknya secara kilometer. Lalu kemudian arah magnetik azimut, ya, sudut searah jarum jam, lokasi. Nah, sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran hari ini di materi peta. Kita lanjut ke evaluasi pembelajaran pertama. Silahkan kalian scan barcode yang ada pada layar. Untuk pengerjaan soal pilihan ganda. Langsung dikerjakan, ya. Oke. Sudah scan barcode? Siap, lanjut. Berikutnya, silahkan kalian mengerjakan soal esai. Nah, untuk soal esai kali ini, ya, jelaskan 3 pemanfaatan peta di era digital saat ini beserta contoh-contohnya. Nah, jadi kalian harus menuliskan 3 pemanfaatan peta di era digital saat ini beserta contoh-contohnya. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan kelas kalian, ya, di kolom komentar yang ada di YouTube. Ya, silahkan kalian kerjakan baik soal pilihan ganda dan juga soal esai. Oke, cukup jelas, ya. Stay happy and stay healthy, guys. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Mr. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.